Terus kalau teman-teman sudah dapat esainya, what's next? Harus apa selanjutnya? Yang paling penting adalah proofread ya. Jadi minta orang lain buat baca. Karena kita manusia itu punya namanya blind spot atau titik buta ya kalau nggak salah bahasa Indonesianya. Jadi ada kesalahan yang biasanya kita nggak nyadar. Padahal kesalahan itu jelas gitu di depan mata, tapi kita nggak nyadar karena kita yang buat esainya gitu loh. Inilah perlunya proofread. Dan proofread ini nggak cuma ke satu orang, teman-teman bisa minta ke banyak orang, bisa ke teman, bisa ke awardee atau yang sudah pernah dapat beasiswa, bisa juga ke bos atau ke superior, atau misalnya orang tua juga bisa. Karena kalau saya sendiri kebetulan ibu saya kan suka nulis orangnya ya, jadi saya tanpa ragu tanya aja sama ibu, Bu, tolong dong bacain ini gimana, pendapatnya ibu gimana gitu. Jadi banyak orang yang bisa diminta untuk beasiswa, untuk baca esai. Terus proofread kalau bisa juga multiple times, jadi nggak cuma sekali, teman-teman baca sekali, minta orang baca, teman-teman revisi, terus kalau orang tersebut bersedia baca lagi, kirim lagi ke orangnya, gitu. Kalau mereka bersedia ya. Sedikit bahas soal pengalaman di luar negeri ya, seperti apa sih kehidupan di Amerika terutama. Otomatis di Amerika nggak cuma senang-senang ya, nggak cuma hura-hura. Di sini kita belajar, dan bedanya kalau di sini harus independen. Profesor nggak akan ngingetin kalian tugasnya harus dikumpulkan di tanggal ini. Mereka cuma ngasih tahu sekali, mereka nggak akan ngasih tahu kamu lagi. Jadi teman-teman harus sadar deadline istilahnya, harus independen. Terus juga, di bidang academic activities di Amerika, proses itu lebih penting daripada hasil biasanya yang diutamakan. Terus teman-teman juga diutamakan untuk speak out, shout out. Jadi pendapatnya teman-teman tuh kalau bisa sampaikan, karena profesor di sini very appreciate dengan mereka yang suka bersuara gitu. Jadi ini pentingnya kalau di Amerika, teman-teman jangan biasakan diem, dengerin, tapi teman-teman juga partisipasi, angkat bicara. Pendapat teman-teman akan suatu isu itu seperti apa sih gitu. Mereka bakal appreciate banget. Terus salah satu perbedaan yang mencolok di Amerika adalah pakaian. Jadi di sini teman-teman pakai you can see, pakai celana pendek, nggak akan ada yang ngamuk. Jadi di sini mahasiswa cukup bebas ya untuk dalam berpakaian. Teman-teman pakai apa aja terserah, asal nggak bikini, pokoknya nggak pakai renang, masih pakai baju pokoknya. Yang penting partisipasinya. Jadi clothes are less important kalau untuk pendidikan akademik di Amerika. Yang Muslim, kalau di Amerika teman-teman akan jadi minoritas ya. Jadi yang biasanya teman-teman jadi mayoritas di Indonesia, di sini bakal jadi minoritas, jadi harus bisa adaptasi. Teman-teman yang nantinya studi di kota kecil, biasanya masjid paling cuma 1 atau 2, dan biasanya jauh dari tempat tinggal teman-teman. Bulan puasa juga biasanya nggak kerasa lebih ramai daripada bulan puasa di Amerika. Kalau dibandingin sama di Indonesia ya maksudnya. Terus sholat Jumat juga biasanya agak sulit. Apalagi kalau teman-teman di kota kecil, biasanya transportasinya juga sulit. Apalagi sholat rawih ya. Sholat rawih ini yang paling menantang, karena sholat isya di sini kan biasanya jam 9 sampai jam 10 malam. Otomatis rawihnya juga lebih lama daripada itu. Jadi sulit di sini kalau mau sholat rawih di masjid, karena waktunya cukup menantang, waktu isyanya. Teman-teman juga pengen dong promosiin Indonesia. Jadi biasanya kalau teman-teman di universitas itu ada komunitas orang Indonesia. Kadang-kadang ada acara kayak semacam seminar atau pameran gitulah. Nah, teman-teman ada kesempatan nanti untuk pamerin Indonesia itu seperti apa sih, terus budaya kita seperti apa. Itu juga salah satu aktivitas kita di sini biasanya. Ini salah satu contohnya. Saya pakai pakaian adat, teman-teman juga mengikuti. Kita promosi Indonesia seperti apa sih, budayanya seperti apa. Gitu. Seru kok pokoknya. Seminar salah satu benefit dari beasiswa Fulbright yang biasanya nggak didapatkan di beasiswa lain. Teman-teman akan ketemu dari Fulbright ke seluruh dunia. Nggak cuma dari Asia, tapi dari Eropa, dari Afrika, dari Australia. Nanti ketemu bareng jadi satu di acara enrichment seminar ini. Teman-teman akan diajak diskusi, tukar pendapat akan suatu isu. Inilah asiknya Fulbright. Networking opportunities yang jarang didapatkan di beasiswa lain. Ini keren banget, makanya kalau teman-teman mau kejar Fulbright, go for it. Kalau di Amerika otomatis juga main ya, karena kalau dulu waktu saya orientasi di Indonesia sebelum saya ke Amerika, saya diajarkan
Oke, kalian harus belajar karena GPA itu penting karena kalian dapat beasiswa. Jangan sampai GPA kalian jatuh. Tapi juga jangan lupa main. Istilahnya kalau orang Amerika di sini work hard, play hard. Jadi teman-teman belajar, tapi jangan terus winter break teman-teman di perpus belajar baca buku, sayang gitu loh. Betul sih uangnya bisa ditabung, tapi teman-teman akan melewatkan momen-momen seru waktu teman-teman di luar negeri. Jadi sebisa mungkin teman-teman belajar serius tetap, tapi sebisa mungkin juga main karena distressing itu penting. Jadi ini salah satu cara distressing teman-teman dalam keseriusan studi. Liburan itu penting banget. Jangan sampai teman-teman di luar negeri stres jauh dari keluarga. Don't let that happen. Last things, general tips and tricks kalau teman-teman pengen mengejar beasiswa, apapun itu beasiswanya, saya yakin nggak cuma Fulbright. Yang pertama adalah persistent. Jangan nyerah. Jangan terus gagal di satu beasiswa, terus, aduh, aku terlalu payah nih, nggak bisa dapet beasiswa ini kayaknya. Jangan mikir seperti itu. Karena kalau teman-teman mikir seperti itu, nggak akan dapat namanya beasiswa. Jangan dikira saya terus apply Fulbright langsung cus dapat ya. Saya juga apply beasiswa yang lain. Itu juga lumayan banyak strugglingnya. Jadi harus teman-teman perhatikan juga. Terus teman-teman juga harus hard work ya istilahnya ya. Harus kerja keras. Karena tanpa kerja keras ini biasanya teman-teman jadi malas-malasan. Terus jadi maunya gampangan. Terus nggak akan dapat kalau seperti itu. Jadi istilahnya hard work is the key. Ini salah satu contohnya ilusi gunung es. Yang dilihat orang-orang yang sukses ini biasanya cuma superficial. Di bawahnya nih nggak kelihatan ada persistence, ada failure, ada sacrifice atau pengorbanan, kekecewaan, disiplin, dedikasi dan lain-lain. Terus saya masih ingat dulu, masih sebelum dapat beasiswa itu saya tanya ke orang, berapa orang pun saya tanya ini, tanya ini. Tanya kalau teman-teman nggak tahu. Tapi sebisa mungkin teman-teman tanya pertanyaan yang nggak ada di internet. Contoh, jangan terus teman-teman tanya ke awardee, persyaratannya apa sih beasiswanya? Terus persyaratan bahasa Inggrisnya seperti apa sih? Jangan tanya seperti itu, karena pertanyaan itu gampang ditemukan di internet. Jadi sebisa mungkin tanyakan pertanyaan yang memang di internet itu nggak ada. Tanya pokoknya. Kalau saya ingat dulu. Ketika saya nggak ngerti tentang suatu hal, tanya, masih kurang jelas, tanya lagi. Jadi jangan sampai nyerah gitu loh. Terus kalau bisa juga cari awardee atau grantee yang bisa dijadikan mentor. Itu biasanya juga bakal membantu. Terutama kalau mentor, saran saya, coba cari awardee yang jurusannya sama. Contoh, teman-teman pengen S2 di jurusan ekonomi. Coba cari grantee yang kuliahnya di bidang ekonomi juga dan coba tanya beliau kalau semisal beliau bisa memandu gitu dengan sopan. Otomatis jangan expect mereka jawab yes, karena nggak selalu mereka punya waktu. Jadi hargai mereka juga. Terus dulu juga sebelum saya dapat beasiswa, saya sering banget ikut expo atau seminar pendidikan. Itu pokoknya setiap ada seminar pendidikan saya ikuti pokoknya. Saya cari informasi. Jangan sampai nyerah kalau nggak dapat beasiswa ini. Opsi saya apa? Itulah keuntungan teman-teman kalau misal teman-teman ikut expo pendidikan seminar seperti itu. Biasanya nanti akan banyak informasinya. Sayangnya karena COVID mungkin, saya nggak tahu ya di Indonesia mungkin sudah nggak ada ya educational expo seperti dulu sebelum COVID. Atau mungkin ada tapi virtual ya. Pokoknya cari tahu aja. Ada nggak kira-kira expo pendidikan yang ada di dekat kota domisili teman-teman? Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Semoga informasi ini membantu. Any feedback will be appreciated. Kalau misalnya teman-teman ada masukan, silakan. Saya bakal senang menerima. Oke, saya kembalikan ke moderator. Oke, thank you very much Mas Andika. Bagus banget ini materinya, kalau istilahnya mah daging semua Mas ya. Luar biasa. Semoga teman-teman di sini juga mendapatkan banyak manfaat dari kegiatan ini. Tentu saja kita akan lebih bagus kalau interaktif ya. Jadi instead of writing in the chat box, saya mau ngundang teman-teman yang mau nanya untuk langsung bertanya ya, biar langsung interaktif. Jadi silakan raise hand, nanti saya akan pilih. Oke, udah banyak nih yang raise hand. Kalau bisa juga ya, aktifkan videonya ya, biar kita sama-sama melihat nih yang bertanya siapa. Oke, kita mulai dari
Mas Joko dulu, kemudian dilanjut ke Mas Muhammad Ikram. Silakan Mas Joko Krismanto. Semuanya, Pagi. kenalkan saya Joko dari Bogor ya, di Bogor. Nah ini kan saya S1 saya itu fisika murni ya, instrumentasi. Tapi karena saya bekerja sebagai seorang pendidik, sebagai guru, dan saya ini hampir selesai magister pendidikan MPD gitu ya, di Universitas Pelita Harapan Semanggi Jakarta. Dan ini tinggal ujian sidang tesis saja sebenarnya. Saya mau bertanya, kalau untuk essay ya, essay kebetulan saya kan ngajar di sekolah internasional, jadi punya rekan banyak itu yang bule-bule, jadi bisa mungkin jadi proofreader begitu ya. Nah, saya mau bertanya mengenai perbedaan, apakah essay untuk saya berencana mau ambil PhD bidang education technology, karena memang sekarang bidang saya adalah education technology. Apakah perbedaan essay untuk pelamar beasiswa Fulbright untuk tingkat S3 itu harus lebih spesifik dibandingkan dari yang S1 mau ke S2, atau bagaimana, atau memang sama? Seperti tadi Mas Andika bilang, yang penting isinya itu harus benar-benar konkret, ya, jangan banyak ngalor ngidul, harus tepat dengan apa yang sudah kita kontribusi selama bekerja, misalnya selama kuliah. Kayak saya kan dari S1 fisika ke S2 pendidikan itu kan sesuatu yang berbeda ya. Tapi bagi saya nggak ada masalah begitu kan. Dan berikutnya misalnya kayak saya kan ini sering bikin jurnal ya, sering bikin penelitian pendidikan kecil-kecilan, dan sudah ada jurnal-jurnal nasional beberapa, 7 yang sudah dipublikasi secara nasional seperti itu misalnya. Itu apakah kita bisa jelaskan ketika atau di CV atau di essay begitu? Oke, siap. Terima kasih Mas Joko. Mungkin ini langsung perbedaan terkait master essay sama PhD essay nih. Gimana dok? Short answer, sama aja. Cuman bedanya kalau di S3 nanti bakal diminta, kalau Fulbright itu ada research proposal. Jadi di situ bisa lebih spesifik. Dan biasanya kalau S1, S3 itu biasanya lebih spesifik lagi gitu loh. Karena kan S2 kan biasanya bidangnya, oke, saya mau belajar contoh kanker pada hewan. Mungkin pada penyakit ini. Nah, kalau S3 lebih spesifik lagi, pada penyakit ini itu mau belajar apa sih? Apakah patogenesisnya, apakah terapinya, apakah diagnosanya. Jadi kalau S3 itu benar-benar spesifik banget gitu loh. Jadi nggak cuma belajar A, tapi A1, A2, A3 itu benar-benar pecah belah kecil-kecil gitu loh, if that makes sense. Jadi kalau S3 itu biasanya justru harus lebih spesifik. Dan alasan juga harus lebih jelas. Kenapa sih kok ini penting banget gitu loh. Itu kalau untuk S3. Terus juga nanti research proposal juga akan diminta. Jadi kalau bisa antara research proposal sama essay itu sama, sinkron. Itu kalau saran saya untuk S3. Terus pertanyaan keduanya saya agak lupa. Apa ya? Tolong ingatkan. Jurnal yang sudah ditulis. Iya, jurnal. Kalau jurnal itu, kalau saran saya CV pasti harus disebutin. Jangan sampai enggak. Nah, kalau di essay bisa sebutin, tapi jangan sampai di essay itu di list, saya udah publikasi di jurnal A, B, C, D, E. Jangan, tapi lebih kejabarkan. Pengalaman saya menulis sudah mempersiapkan saya untuk menghapus studi S3, seperti itu contohnya. Jadi apa yang teman-teman dapat dari pengalaman publikasi ini gitu loh. Jadi jangan cuma ngelis publikasinya A, B, C, D, E, karena itu ngulang essay. Ngulang CV. Nah, it's not really good. Jadi kalau saran saya seperti itu sih. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Terima kasih. Thank you Mas Joko dan juga Mas Andika atas pertanyaannya. Next, ini udah makin ramai aja. Pertanyaannya bisa singkat aja, Muhammad Ikram. Silakan. Oke, terima kasih banyak kepada panitia dan Mas Andika atas kesempatannya. Saya Ikram Azam dari Jakarta. Saat ini saya semester 7 dan insya Allah mau lulus 3,5 tahun di kampus. Nah, berhubung dengan lulusnya 3,5 tahun, kemungkinan besar ijazah saya baru keluar di bulan Maret. Apakah diperbolehkan menggunakan SKL dalam proses pendaftarannya? Kemudian yang kedua, apakah diperbolehkan untuk menggunakan TOEFL prediction untuk proses pendaftaran di Fulbright yang pertama? Kemudian yang ketiga, jika saya jurusan sekarang backgroundnya pendidikan, apakah boleh mengambil hubungan internasional atau lintas jurusan, tapi semua background, semua sertifikat yang saya miliki saat ini adalah backgroundnya memang pendidikan gitu, tidak ada yang berkaitan dengan HI. Dan bagaimana tips and trick jika misalkan memang kita jurusan untuk menulis esainya seperti itu, Kak. Okay. Jika tidak jurusan, bagaimana alasan yang paling kuat? Ya, terima. Oke, thank you Muhammad Ikram. Tadi yang pertama terkait
berkas sih dok ya sebenarnya. SKL sama TOEFL prediction. Untuk pertanyaan SKL saya kurang yakin ya. Coba langsung dilayangkan pertanyaannya ke Aminef karena saya takut salah ngasih informasi. Tapi biasanya kalau misal ada kendala, mereka pasti akan pertimbangkan kok, harusnya nggak masalah. Tapi sekali lagi tolong pastikan ke Aminef. Terus yang kedua, TOEFL prediction setahu saya nggak bisa. Jadi at least minimal TOEFL ITP harus punya. Kalau mau TOEFL IBT, cuman TOEFL IBT mahal ya. Kalau nggak salah 1,9 juta dulu waktu saya daftar. Sekarang mungkin lebih mahal lagi. Kalau saran saya TOEFL ITP aja lebih aman. Karena kalau TOEFL ITP kan banyak tersedia ya. Dan nggak terlalu mahal. Kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, sekitar 300-500 kali ya. Saya nggak tahu, teman-teman bisa ingatkan. Yang ketiga apa ya, Mas Rio? Saya lupa. Ketiga terkait perbedaan jurusan, kan dia mau ke HI tuh, tapi sama sekali nggak ada pengalaman ke HI, gimana ya? Nggak masalah. Biasanya orang-orang yang beda jurusan itu karena pekerjaannya berbeda. Seperti contoh dari pertanyaan pertama ya, S1-nya fisika, tapi S2-nya pendidikan. Tapi kerjanya kan dosen, kerjanya kan guru mendidik, jadi kan masuk akal. Jadi biasanya alasan paling masuk akal adalah meskipun nggak ada relasi dari S1, tapi ada relasi dengan pekerjaan. Itu alasan yang paling menurut saya masuk akal dan bisa diterima. Jadi kalau teman-teman misalnya punya pelatihan di bidang ini gitu, nggak ada jurusannya, nggak ada hubungannya dengan S1-nya, itu nggak masalah. Bisa banget kok teman-teman jabarkannya di esai. Meskipun saya S1-nya di bidang ini, tapi saya punya pengalaman sertifikat di ini gitu. Makanya saya siap dengan istilahnya S2 yang nggak linear dengan bidang saya. Itu bisa dijabarkan. Jadi nggak masalah kok, selama teman-teman punya pengalaman dan alasan jelas kenapa mau ngejar pengalaman ini gitu, yang beda dari S1. Itu kan ya, itu aja. Ada lagi? Itu aja. Oke.